Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin SAW nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Pada kesempatan kedua kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang aridho, yang artinya kerelaan. Bicara masalah ridho atau rela ini, sebenarnya hal yang sangat sulit untuk ditulis dengan kata-kata. Mudah untuk diucapkan, namun pertanggungjawabannya sangat besar. Karena ridho itu menyangkut antara kolbu ini dengan Rob kita. Sehingga masalah ridho ini tidak bisa dibukukan, karena ridho itu macam-macam gitu, tergantung konteksnya. Nah, dalam hal itu para ulama pun mendefinisikan tentang ridho ini dengan definisi yang bermacam-macam ya, sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Pada presentasi kali ini saya ingin menyampaikan tentang ridho menurut Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa merasa cukup dan puas dengan Allah dan tidak menghendaki selain dari Allah. Itu definisi ridho menurut Imam Nawawi. Nah, kata ridho itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodiyah, yang berarti senang hati, suka, rela. Nah, teman-teman, ridho ini kebalikannya ya, lawan katanya adalah as-sukhat. Jadi artinya kemarahan, rasa tidak suka, kemurkaan. Jadi kebalikan ya daripada ridho itu sendiri ya. Ridho menurut istilah adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia Allah. Baik itu berupa nikmat, hukum, peraturan, ketetapan yang diterima, atau musibah yang ditimpakan kepadanya. Nah, sikap yang muncul apa dari hal ini? Yang pasti sikap yang akan muncul adalah senantiasa merasa senang dalam setiap situasi apapun yang dihadapinya. Seperti itu. Bisa seperti itu kenapa ya teman-teman? Karena gini loh, yang namanya ridho itu adalah pelepasan dari rasa ketidaksukaan kita. Nah, rasa ketidaksukaan tadi diganti dengan rasa suka dalam kondisi dan segala situasi apapun. Hal-hal yang tidak disukai menjadi hal-hal yang disukai. Seperti itu. Jadi gimana caranya untuk melepaskan rasa ketidaksenangan itu di dalam kolbu kita, untuk kita tukar dengan kesenangan. Nah, rasa menerima itu akan muncul jika seseorang merasakan kecintaan mendalam terhadap Robnya, lalu kemudian merasakan keberadaannya, meyakini semua ketetapan Allah itu baik, dan yang paling terakhir, maksudnya paling penting adalah rela diaturnya. Sebetulnya semuanya penting karena mencakup hal itu. Kalau bisa kita miliki dalam diri kita, berarti ridho itu mudah untuk kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, dalil yang mendukung tentang ridho tadi dapat dilihat dari Al-Quran surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 216.
Di dalam surah Al-Baqarah 216 ini terdapat kandungan makna ridho. Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, di situ sudah saya kasih warna hijau ya, 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman ya untuk pembahasannya. Nah, untuk poin pertama ini kira-kira seperti ini pembahasannya teman-teman. Di situ dikatakan boleh jadi. Nah, kalimat boleh jadi ini sudah pasti kalau kita lihat ya, mengandung makna, ada makna ketidakpastian. Benar nggak teman-teman? Bila seseorang mengatakan boleh jadi, berarti kita berpikir, oh antara iya dan tidak kan? Jadi terdapat makna ketidakpastian. Namun, ketidakpastian ini berasal dari sisi manusia. Sedangkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya ketidakpastian. Semua sudah pasti diketahui. Seperti itu teman-teman. Jika dimaknai lebih dalam ada seperti ini. Jika Allah mewajibkan sesuatu atau Allah menetapkan suatu takdir dan sesuatu itu atau takdir itu tidak engkau sukai, maka tanamkanlah sikap apa teman-teman? Ya, sikap optimisme bahwa dalam sesuatu yang wajib itu atau dalam takdir itu terdapat banyak kebaikan yang sangat baik bagimu. Nah, hal ini berlaku umum ya teman-teman ya, semua perkara dalam arti seperti itu. Contoh gini deh, banyak kan dari kita yang tidak menyukai rasanya pahit ya, bener gak sih? Tapi kira-kira gimana menurut teman-teman? Kalau rasa pahit itu harus kita makan atau harus kita minum untuk mendapatkan kembalinya kesehatan kita, agar kesehatan kita pulih, maksud saya begitu. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak si pahit tadi kita makan atau kita minum? Pasti mau kan? Nah, pahit itu kita bisa ibaratkan sebagai obat, seperti itu. Bener nggak teman-teman? Jadi misalkan gini teman-teman, sakit mau nggak mau kan minum obat yang rasanya pahit, tapi demi kesembuhan nih teman-teman mau, bener kan? Gitu loh teman-teman. Nah, hal seperti ini juga bisa kita lihat di slide berikutnya, yaitu yang dikatakan oleh, sebagaimana dikatakan oleh Buya Hamka. Beliau mengatakan dalam tafsir Al-Azhar seperti ini. Laksana orang sakit meminum obat yang pahit. Tidaklah seleranya suka meminum obat itu, tetapi untuk kesembuhannya mesti ditelannya juga. Dan yang kemudian dari Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Beliau mengatakan, setiap manusia dalam pengalaman khususnya dapat merenungkan bahwa di balik hal-hal yang tidak ia sukai dalam kehidupannya terdapat kebaikan yang banyak, dan di balik kelezatan-kelezatan terdapat keburukan yang banyak. Demikian teman-teman penjelasan dari poin yang pertama. Sekarang kita masuk pada penjelasan poin kedua, yaitu boleh jadi pula engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Nah, kebalikan dari poin pertama tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini maksudnya adalah Allah melarang sesuatu atau menetapkan sesuatu takdir, dan larangan atau takdir itu sangat engkau suka, maka tanamkanlah, kalau yang pertama tadi sikap optimisme, kalau yang sekarang tanamkanlah keyakinan. Ya benar, keyakinan bahwa dalam larangan itu atau takdir itu terdapat banyak keburukan yang sangat buruk bagimu. Nah, hal ini juga sama teman-teman, berlaku umum, mencakup semua perkara. Demikian teman-teman untuk poin yang kedua ini. Untuk yang poin ketiga dari surat Al-Baqarah 216 ini adalah Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Makna dari poin ini adalah Allah itu tentu lebih mengetahui akibat dari semua perkara daripada hamba-hambanya kan? Nah, Allah juga lebih mengetahui mana yang ada kemaslahatan dunia maupun di akhirat.
Allah pun menyerukan dan memerintahkan sesuatu yang pasti mengandung kemaslahatan. Jadi Allah menyerukan sesuatu apapun, memerintahkan sesuatu apapun, Allah pasti sudah tahu bahwa di dalamnya mengandung kemaslahatan. Maka kita sebagai hambanya sepatutnya itu taati saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mengalirnya air, ikuti aja Allah mau apa, ikuti aja, taati perintahnya, terus kita rela diaturnya, seperti itu teman-teman. Nah, bagi manusia karena keterbatasan ilmunya, ya maka kita tuh tidak akan bisa mengetahui apa yang Allah ketahui. Begitu teman-teman untuk poin daripada yang ketiga yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, kalau dalam penjelasan sebelumnya dikatakan ridho itu muncul karena pertama, adanya kepercayaan pada diri kita bahwa semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Nah, yang kedua, seperti dalam slide ini, sikap ridho itu akan muncul karena adanya rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya ridho di dalam hati didahului oleh tumbuhnya mahabbah atau rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini deh teman-teman, mudahnya contoh ya. Contoh yang paling nyata deh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan rasa cinta terhadap pasangan halal kita. Nah, bila teman-teman nih tidak ada rasa cinta terhadap pasangan halal teman-teman, maka dipastikan teman-teman gak ridho dong, hidup kurang menyenangkan sama pasangan halal teman-teman ya. Nah, karena teman-teman ada rasa cinta, maka teman-teman ridho hidup dalam kondisi apapun selama berumah tangga. Benar kan teman-teman? Ridho dalam kondisi menyenangkan, tidak menyenangkan. Teman-teman hidup dengan pasangan halal teman-teman, teman-teman happy-happy aja. Gitu teman-teman contohnya ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali membuat perumpamaan seperti ini. Tumbuhnya ridho dari cinta, layaknya seseorang yang sedang asyik memikirkan buah hatinya. Pada saat itu, tidak tampak olehnya orang lain selain buah hatinya yang sangat dirindukannya. Demikian pula dengan seseorang yang sedang asyik mencintai Yang Maha, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Semua ketetapan yang datang dari Allah niscaya menyenangkan dan melegakan hatinya. Masya Allah ya teman-teman, kalau kita sudah sampai pada titik ini, cinta terhadap Allah melebihi apapun, Masya Allah, ridho itu sepertinya mudah banget untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apapun keputusan Allah, ketetapan Allah itu semua baik, gak ada yang buruknya. Buruk itu sebetulnya pandangan manusianya saja ya. Kita memandang sesuatu itu buruk, ya jadilah itu buruk. Kita memandang sesuatu itu baik, ya jadilah itu baik. Karena kita harus punya dasar pemikiran. Kita harus yakin bahwa ketetapan Allah pasti baik. Itu kunci utamanya. Kita meyakini akan ketetapan Allah itu semuanya baik. Begitu teman-teman. Ridho itu merupakan kondisi hati. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa mengenai ridho itu adalah hubungannya antara kolbu ini dengan rob kita. Jadi gak akan ada yang tahu tentang kerelaan atau keridhoan seseorang kecuali hanya diri itu sendiri dengan robnya. Begitu teman-teman. Nah, jika seorang mukmin dapat mewujudkannya, maka ia akan mampu menerima semua kejadian yang ada dan berbagai macam bencana dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram, dan hati yang tenang. Begitu teman-teman. Slide berikutnya yaitu tentang ridho dan syahadat teman-teman. Jadi kalau sebelumnya munculnya ridho itu karena percaya akan ketetapan dari Allah itu semua adalah baik. Terus yang kedua, ridho itu akan muncul atas dasar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang sekarang ridho itu terdapat dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan ya teman-teman. Jadi setiap muslim pasti mengucapkan ini, syahadat ini. Setiap hari kita sholat juga mengucapkan syahadat ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu teman-teman. Kalimat syahadat diibaratkan sebagai yang pertama, kerelaan kita dalam menjual diri kita kepada Allah karena kita mencari ridhonya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Nah, makna dari menjual diri ini sendiri adalah maksudnya begini teman-teman ya. Jadi kita itu mengorbankan diri kita demi ketaatan kita kepada Allah agar kita mencapai keridhaan Allah gitu. Jadi gini, paham ya teman-teman ya? Saya ulang kembali ya. Jadi gini ya. Makna daripada menjual diri tadi adalah mengorbankan diri kita ini ya demi ketaatan kita kepada Allah guna mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman memahami ya maksud saya. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai kontrak ya. Kontrak kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi sesuatu yang telah dikontrakkan pada suatu pihak maka tidak bisa lagi dijual atau dikontrakkan pada orang lain ya atau pada pihak lain. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Tadi sudah saya jelaskan ya makna daripada menjual diri tadi. Sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Konsekuensi dari kita bersahadat teman-teman. Jadi apa sih konsekuensi dari kita itu bersahadat? Nah, konsekuensinya adalah kita ridho pada transaksi syahadat ini ya. Jadi pada kontrak yang telah dinyatakan dengan hati kita terhadap Allah Jalla Jalaluh ya teman-teman. Jadi maksudnya gitu ya teman-teman. Kita ridho pada transaksi syahadat tadi dan kita sudah menyatakan isi dari syahadat tadi dengan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, syahadat yang benar itu akan melahirkan kerelaan hati untuk menerima Allah sebagai Tuhan. Kerelaan hati itu meliputi apa aja? Jadi, menerima apa yang Allah kehendaki pada makhluknya, pada diri kita, pada alam semesta, serta ridho menjalankan kewajiban yang berkenaan dengan Allah ya. Jadi kita ridho menjalankan kewajiban yang berkenaan dengan Allah dan kita beribadah semata-mata karena Allah aja, nggak ada karena yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Slide berikutnya ya. Tadi sudah saya sebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat itu menuntut konsekuensi agar kita rela menerima apa yang Allah kehendaki dari kita secara syar'i. Nah, jadi kita juga harus melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan syariat, teman-teman, syariat Islam ya. Nah, berkenaan nih dengan ketentuan-ketentuan tadi bahwa kita harus melakukan hal-hal yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Nah, berkenaan dengan itu semua, maka manusia kelak di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban, begitu teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita siap dengan pertanggungjawaban kita nanti di yaumil akhir? Caranya adalah ya kita harus mempunyai sikap yaitu bertakwa. Gitu teman-teman. Bertakwa itu apa sih? Ya, jadi takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, gitu. Nah, keridhaan yang terkandung dalam syahadat itu juga mencakup 3 hal ya teman-teman ya. Yang pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Nah, ridho ini terdapat di dalam surat ke-98, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana ridho Allah sebagai Tuhan yang satu. Jadi kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan yang satu, tidak ada selain Allah, dan kita tuh merasa puas dan cukup dengan hanya Allah aja gitu.
kita nggak menghendaki Tuhan-Tuhan yang lain, terus kemudian kita hanya menyembah Allah saja, dan kita hanya taatnya kepada Allah saja. Begitu teman-teman. Nah, yang keduanya adalah ridho kita kepada Islam sebagai agama. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Di surat kelima ayat ketiga itu tentang ridho bahwa Islam itu telah disempurnakan untuk kita, ya. Jadi kita itu merasa cukup aja dan puas dengan Islam. Kita nggak menghendaki agama lainnya, dan kita nggak memahami pemahaman selain Islam gitu. Cukup Islam saja buat hidup kita ini. Begitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah ridho kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini terdapat dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21. Yaitu ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, jadi kita merasa cukup dan puas dengan meneladani beliau SAW. Dan kita itu tidak menghendaki risalah lain selain risalah yang telah dibawa oleh Muhammad SAW, Nabi kita ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kita baca ini ya teman-teman ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, kata-kata ini kalau kita biasa itu ya membaca zikir pagi dan petang, itu terdapat di dalamnya kata-kata ini ya, doa ini maksudnya ya, raditu billah ini itu ada di dalam doa pagi dan petang kita, selalu kita ucapkan. Insya Allah jika kita mengucapkannya, Allah pun akan ridho sama kita. Begitu teman-teman. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran mengenai ridho, tapi dalam kesempatan ini saya hanya mengambil 4 dalil saja mengenai ridho ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu di surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 22, yaitu tentang ridho seorang hamba terhadap Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tirmizi, dan Hakim. Nah, di sini dikatakan mengenai ridho orang tua terhadap anaknya. Ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Dalil yang ketiga yaitu dari hadis riwayat At-Tirmizi, ridho suami kepada istrinya. Nah, setiap istri yang meninggal dunia dan diridhoi oleh suaminya, maka ia akan masuk surga. Begitu teman-teman. Dan dalil yang keempat adalah di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-29 tentang ridho dalam transaksi jual beli. Jadi begitu sempurnanya Islam ya, segala hal tentang ridho itu bermacam-macam, sampai ridho tentang transaksi jual beli pun diatur dalam Islam. Masya Allah ya. Jadi di sini dikatakan, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho di antaramu. Jadi masing-masing sama-sama ridho, insya Allah berkah perniagaannya. Berikutnya adalah tentang ridho dengan iman, gitu teman-teman. Tadi ya udah disebutkan ada 3 hal. Sekarang yang keempat yaitu ridho dengan iman. Jadi ridho adalah buah dari kecintaan seorang mukmin, teman-teman. Maka ridho adalah kerelaan yang menggembirakan hati. Jadi bukan kerelaan yang dipaksakan. Yang namanya ridho itu benar-benar rela di hati ini, bukan rela dipaksakan. Kalau rela dipaksakan berarti bukan rela namanya, bukan ridho namanya gitu. Nah,
Oleh karena itu, ridho yang sempurna kepada Allah, Islam, dan Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan kelezatan iman. Begitu teman-teman. Slide berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya pasti menjadi baik. Hal seperti ini tidak terdapat pada diri seorang kecuali pada diri orang beriman. Kalau mendapat kebaikan, ia bersyukur, sehingga dengan itu ia mendapat kebaikan. Namun, kalau mendapat keburukan, ia bersabar, sehingga dengan itu ia akan mendapat kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Enak banget ya teman-teman ya. Kalau sudah ridho itu tertanam di kolbu kita ya teman-teman, ya Allah, kita bisa menikmati manisnya iman ya. Masya Allah, semoga kita dimampukan untuk itu ya teman-teman. Slide berikutnya yaitu dari hadis riwayat Muslim dari Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda, "Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya." Slide terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah daripada keseluruhan yang sudah saya presentasikan kali ini, maka kesimpulan yang didapatkan adalah seperti ini. Yang pertama, meyakini semua ketetapan Allah itu baik, akan memunculkan sikap ridho. Yang kedua, memprioritaskan kecintaan kepada Allah akan melahirkan perasaan ridho. Yang ketiga, mengimani syahadat akan melahirkan sikap ridho. Yang keempat, keimanan akan adanya Allah melahirkan sikap ridho. Yang kelima, merasakan keberadaan Allah akan memperkuat sikap ridho. Dan yang keenam, rela diatur Allah akan menimbulkan sikap ridho. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di dalam materi kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan semoga baik saya pribadi maupun teman-teman semua bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala untuk menerapkan ridho ini kepada diri kita masing-masing. Amin ya Allah, semoga saja kita bisa mendapatkan hidayahnya. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang baik, dalam pengucapan ayat-ayat pun kurang baik, dalam segi menampilkan slide-slide pun juga masih belum sempurna. Saya mohon maaf. Yang pasti kesalahan itu pasti milik saya, dan kebenaran dan kesempurnaan itu pasti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.